Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Lovin Lovers dimanapun berada. Kali ini kita akan podcast bersama teman-teman mahasiswa dari Universitas Padjadjaran. Alhamdulillah sudah hadir di samping saya. Mungkin langsung saja kita berkenalan dengan mahasiswa yang gelis ya. Kalau bahasa Sunda gelis itu cantik berarti ya. Atur nuhun. Dengan mungkin bisa langsung perkenalkan diri saja ke teman Lovin Lovers. Biasanya kalau kita manggil komunitas kita Lovin Lovers. Lovin Lovers, Iya. Oke. Silakan. Langsung aja nih? Iya, langsung aja. Oke. Halo teman-teman Lovin Lovers, perkenalkan nama saya Shervina Nisa Salsabila. Akrabnya dipanggil Sasa, saya mahasiswi semester 6 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Produksi Media Universitas Padjadjaran. Oke. Udah itu aja? Udah, apa lagi nih perkenalan? Siapa tahu ada yang mau lebih kenal lagi gitu. Cukup kali ya, Oh, segitu cukup dulu kali. ya. Oke, Lovin Lovers dimanapun berada, kita sudah vaksin, bahkan saya sudah booster. Sudah vaksin juga ya? Sudah. Sudah, jadi aman. Meskipun kita tidak menggunakan masker, tapi kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Oke, mungkin langsung saja kita ke tema topik kali ini yang akan kita bahas mengenai tentang BEM, bicara efektivitas mahasiswa. Karena kan kita tahu sekarang ini kan masa pandemik, perkuliahan juga masih kurang sedikit normal ya, dibagi-bagi waktunya untuk perkuliahan segala macam. Betul. Bahkan dengan kegiatan aktivitasnya pun terbatas. Nah, kita pengen sedikit tahu nih tentang di Universitas Padjadjaran sendiri untuk mahasiswanya. Setahun ini kan kita oke lah menghadapi pandemik, terus bergejolak. Pastinya juga semua faktor kena dampaknya ya entah itu dari kegiatan belajar mengajar maupun hal lainnya. Nah, selama pandemik ini nih, biasanya apa aja sih yang dilakukan oleh para mahasiswa nih? Oke, apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa selama pandemik ya? Betul. Jadi semenjak tahun 2020 pastinya kita beradaptasi ya dengan pandemi ini, baik itu dalam kegiatan akademik maupun kemahasiswaannya. Seperti perkuliahan tatap muka yang diliburkan menjadi hybrid learning, atau mungkin waktu awal-awal justru full online gitu kan, belajar dari rumah aja. Nah, makin kesini semakin menurun juga angka pandemiknya. Jadi kita mulai menyesuaikan, mulai beradaptasi dengan meningkatkan protokol kesehatan. Kita mendukung pembelajaran hybrid learning dengan cara vaksin, seperti vaksin, lalu juga kita melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat, baik itu di kampus maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin dari para mahasiswa seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan Sasa ya, saya manggilnya Sasa Iya, ya. Sasa aja. Sasa ini kan udah semester 6 ya. Nah, berarti tahun depan udah lulus ya. Amin. Amin ya. Harus. Nah, dalam masa pandemik ini kan kemarin saya baru lihat ada wisuda online. Iya, wisuda online. Kemudian juga baru dilaksanakan tahun ini di Unpad. Di Unpad. Jatinangor ya. Jatinangor. Harusnya pertama kan kali. baru pertama kali ya. Pertama kali lagi. Itu biasanya harusnya kan di Patiukur ya. Di Patiukur. Nah, itu betul. kenapa bisa di sini ya? Mungkin ada info apa gitu? Kalau setahu saya infonya selain di sana juga lagi ada renovasi ya. Oh gitu. Jadi di sini juga mendukung karena di Unpad Jatinangor itu kan lebih luas, lalu juga lebih menyatu dengan Betul. alam gitu. Jadi supaya protokol kesehatannya tetap terjaga karena betul. kita melakukan wisudanya juga tidak dalam ruangan tertutup ya. Jadi semi outdoor seperti itu. Nah, itu jadi pendukung juga supaya wisudawan bisa datang secara offline, mungkin ya hybrid juga gitu. Itu juga terbatas gitu. Jadi dibagi-bagi, yang biasanya wisuda satu gelombang satu hari saja. Sekarang 1 minggu berturut-turut. Ya. Kayak Itu per tiap dibagi-bagi harinya, gelombang karena ya. dibagi-bagi, betul. Nah, ini udah jelas kan. Lovin Lover kan banyak ada yang bertanya juga kondisi wisuda di kampus-kampus sekitar Lovin gimana ya? Iya. Kondisi mahasiswanya. Nah, kemarin kan kita sempat juga ngepost teman-teman mahasiswa yang yang wisuda gitu kan. Nah, pengen tahu loh, ada wisuda gitu kan. Nah, sekarang udah terjawab nih. Kenapa yang biasanya di Patiukur untuk sementara waktu mungkin dengan kondisi pandemik saat ini diadakan di Jatinangor. Menyesuaikan. Iya, menyesuaikan.
Oke, mungkin langsung aja nih. Pernah nggak sih kita terpikirkan oleh teman-teman mahasiswa ya, bagaimana cara kita bisa menghadapi situasi pandemik saat ini dengan cara agar para teman mahasiswa ini bisa terus belajar. Kan biasanya kan kalau pembelajar itu ada yang hybrid, ada melalui rumah ya, Iya. daring segala macam. Pasti kan ada yang mager juga kan untuk wah ada online nih, belajar online atau apa. Nah, ada kiat-kiat khusus nggak sih biar teman-teman lainnya juga di luar Unpad mungkin ya, khususnya mungkin teman-teman Unpad juga biar nggak mager nih, biar kayak Sasa nih terus berkarya di Unpad. Nah, itu ada kiat sendiri nggak sih dari teman-teman mahasiswa? Oke, kalau menurut aku pribadi sih pandemi bukan jadi suatu penghalang untuk Betul, kita betul. stop berkegiatan karena kita harus bisa beradaptasi dengan pandemi ini. Jadi kita menyesuaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang sekiranya aman untuk kita lakukan ya Betul. selama pandemi ini. Seperti misalkan kalau misalkan ada kegiatan pertemuan tatap muka, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga kita juga harus menjaga kondisi tubuh kita supaya setiap berkegiatan juga dalam keadaan imun yang fit gitu loh. Nah. Seperti itu dengan didukung dengan cara berolahraga, mungkin juga makanan pola makan yang sehat Betul. dan teratur, makan yang seimbang gitu. 4 sehat 5 sempurna, vitaminnya jangan lupa kayak gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang di luar pertemuan tatap muka atau kegiatan secara langsung, kita juga bisa tetap berkegiatan secara online, hybrid ini gitu. Jadi bukan suatu penghalang untuk tidak produktif. Betul. Karena kita bisa, justru enaknya selama pandemi ini kita lebih fleksibel ya dalam hal berkegiatan. Kita bisa, istilahnya kalau anak zaman sekarang nyambi kegiatannya gitu. Betul. Jadi sambil kegiatan ini kita bisa ngelakuin kegiatan yang lain juga. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu justru jadi apa ya? Poin plus lah mungkin di masa pandemi Jangan ini. mager lah ya. Ya, jangan mager. Banyak alasan hanya cuma gara-gara aduh pandemi nanti gue keluar malas takut gini-gini. Nah, sebenarnya saya juga pengen tahu nih di mahasiswa Unpad Jatinangor ini, karena kan memang cukup luas banget ini ya. Sampai berapa hektar saya juga kurang tahu nih. Saya waktu masuk ke Jatinangor sendiri, karena saya di orang Jakarta kan. Iya. Datang ke Jatinangor, berkeliling ke beberapa kampus, kayak di sini kan dari ITB, IPDN, IKOPIN, dan Unpad sendiri. Saya bukannya membandingkan apa ya, melihat situasi tempatnya aja udah jauh banget gitu Unpad ya. Luas sekali gitu. Nah, pasti kan banyak fakultas, banyak jurusan. Nah, begitu banyak mahasiswa yang akan hadir, maksudnya dalam kondisi normal sedikit pun, pasti teman-teman juga biasanya kalau offline gitu normalnya pada ngumpul dalam satu UMKM UKM atau enggak dari kegiatan panjat tebing atau apa. Iya. Nah, kalau dalam kondisi pandemik seperti ini kan tidak banyak mahasiswa yang datang ke kampus nih, ya kan? Biasanya apa nih yang dilakukan teman-teman Unpad untuk tetap bisa ngumpul bareng, atau enggak mungkin bisa bukber atau bisa menjalani aktivitas bareng mungkin secara online atau apa? Nah, ada nggak sih yang dilakukan teman-teman mahasiswa nih? Oke. Entah itu jalan-jalan nanti kumpul ketemuan di mana gitu. Iya, ya. Kalau selama ini khususnya sewaktu mulai pandemi ya, kalau 2020 kan masih tinggi-tingginya Iya, ya. betul. Jadi betul-betul Sepi kita ya? sepi, nggak ada kegiatan di kampus karena emang nggak ada izin juga untuk Betul. datang ke kampus. Jadi segala sesuatunya kita secara online. Jadi kalau sekarang biasanya disebutnya bonding gitu ya, perekatan Bonding. itu tuh bonding kayak gitu tuh bisa Bonding itu dilakukan bukan buat lurusin rambut. rebonding. Oh, rebonding. Ya, Oke, jadi lanjut. secara online Oke, Pak aha. gitu. Oke. Kayak kita memanfaatkan platform seperti Zoom Meeting atau Google Meet kayak gitu. Oke. Kalau setelah 2021 udah mulai pada vaksin, terus juga udah mulai jelas regulasinya, protokol kesehatannya, dan udah mulai diizinin juga ke kampus. Biasanya kita ke kampus secara yaitu bergantian itu bergiliran dengan protokol kesehatan dan jumlah orang yang terbatas gitu, kayak gitu kita melakukan kegiatan-kegiatan di kampus udah dapet izin kalau sekarang kayak gitu. Oke. Apalagi tahun ini kalau nggak salah sudah menjelang lebaran ya, kalau nggak salah itu sudah kondisi normal ya, karena bukan Endemi. bukan lagi level 3, level 2. Iya.
mungkin sudah sedikit agak dilonggarkan lah. Kan otomatis mahasiswa teman-teman yang tadinya di rumah, aduh kangen nih, gue pengen kongko-kongko bareng lagi nih. Betul. Udah lama nih kita udah nggak istilahnya nongkrong bareng, ya kan, hangout bareng. Pasti kan kangen nih kan teman-teman. Nah, selama ini kan hanya cuma by online, by Zoom atau ya nggak tatap muka, kayaknya kurang asik ya kalau teman-teman gitu ya. Iya benar. Tapi alhamdulillah sekarang udah pada mulai balik nih ke Jatinangor. Oh gitu? Iya. Udah pada mulai balik ke sini? Teman-teman yang dari luar kota udah pada mulai ngekos, ada yang kayak gitu, ada yang udah gitu. mulai ya pingin aja gitu di sini di Jatinangor, karena kan walaupun nggak ke kampus, seenggaknya bisa ketemu teman-teman gitu. Jadi kayak mungkin nugas bisa bareng, terus kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga kan sekarang udah mulai dapat izin ya untuk berkegiatan lagi. Jadi udah banyak sih yang stay lagi di Nangor kebetulan. Nah, Sasa, kita mau sedikit tahu nih, karena kan dari teman-teman Lovin Lovers juga, khususnya konsumen-konsumen Lovin juga udah banyak yang ngambil juga di kita nih, yang rata-rata memang kuliah di Unpad, meskipun di sini juga banyak lah kuliah-kuliah di tempat lain juga. Yeah. Nah, kita pengen membahas tentang karena kan kondisi sekarang ini kan serba digital ya, atau online ya. Di era digital ini pasti kan teman-teman mahasiswa juga sudah mempersiapkan nih atau membekali ilmu untuk berkompetisi untuk masa yang akan datang. Karena kan di dunia kerja ya khususnya ya. Ya kita tahu lah, kita dengan kondisi sekarang semua serba teknologi. Nah, ada nggak sih hal yang dipersiapkan khususnya Sasa nih untuk menghadapi era digital yang akan datang nih, yang semakin tantangan zaman betul ya? Karena seiring zaman kompetisi nih terus bergejolak nih. Nah, teman-teman mahasiswa ada nggak dalam hal mengantisipasi itu? Kalau untuk mempersiapkan dunia kerja khususnya tantangan zaman sih, kalau sekarang alhamdulillah kan ada juga program-program pendukungnya ya, kayak di Unpad sendiri, pastinya juga di universitas lain, di kampus lain, kita bisa mengikuti program dari Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar? Iya, Kampus Merdeka. Nah, dari program ini, dari Kampus Merdeka ini banyak banget program-program yang ditawarkan, baik itu untuk program magangnya, studi independennya, atau mungkin project sosial kerelawanan yang mana bisa kita ikuti gitu semasa perkuliahan ini. Jadi skillsnya, baik itu hard skill maupun soft skillnya, tidak hanya didapatkan dari perkuliahan akademik saja, dari jurusan saja satu bidang, tapi kita sekarang dapat kesempatan nih untuk mempelajari bidang lain dengan adanya program ini. Nah, dari situ menurut aku, karena kemarin juga ini tahun kedua ikut program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, banyak banget benefit yang didapetin gitu dari program ini untuk mempersiapkan ya khususnya tantangan zaman di masa depan gitu. Program Kampus Belajar. Iya, Merdeka Belajar Merdeka dari Belajar. Kampus Merdeka. Mungkin ada lagi, mungkin Sasa ada yang mau ditanyakan atau mau ada pesan nih buat teman-teman Lovin Lovers yang ya apalah itu buat teman-teman, tips and trik dalam menghadapi pandemi saat ini. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin ada hal lain lagi untuk buat teman-teman Lovin Lovers lah. Buat sebagai penutup ya dalam ya, acara kita podcast kali ini. Kalau dari aku, untuk teman-teman Lovin Lovers dimanapun kalian berada, semoga pandemi ini bukan jadi suatu penghalang untuk selalu berkegiatan, produktif, berkarya, karena segala hal itu bisa kita lakukan, maksimalkan dimanapun, kapanpun. Betul. Gitu. Dan semoga selalu sehat dimanapun kalian berada, sukses untuk setiap kegiatan perkuliahannya maupun non perkuliahannya di apapun yang kalian lakukan, dan semangat selalu. Mungkin sudahi dulu kita acara podcast kali ini. Senang sekali saya bisa berbicara atau bincang langsung dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Padjadjaran Jatinangor, dengan Kakak Sasa. Mungkin teman-teman Lovin Lovers yang ingin tahu lebih lanjut bisa tonton terus acara podcast kita. Mungkin itu saja Sasa yang dapat kita sampaikan ke teman-teman Lovin Lovers. Sampai berjumpa kembali di lain waktu di tempat yang lebih beda lagi ya. Suasana yang berbeda. Iya, betul sekali. Dengan topik dan tema yang cukup menarik lagi ya. Terima kasih Lovin Lovers. Sampai bertemu kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.